Ya, mudah-mudahan nanti yang belum hadir bisa bergabung ya. Ini sebetulnya untuk yang proposal, ini Bu Titin, Mbak Dita, nggak apa-apa ini ikut Rima juga ya. Oh, ini nggak Oh, perlu ya, Bu. Iya, ini gitu. Oh, persiapan persiapan. ya, Oh, persiapan buat yang akan oh, proposal semester depan gitu maksudnya. oh. Ya nggak apa-apa lah, Bu. Ya, Kirain yang kalau mau ujian proposal. oh bukan ya. Jadi untuk mahasiswa S2 maupun S3 yang baru akan menyusun proposal gitu maksudnya ya. Oke. Nanti kalau misalnya mau apa mau keluar ya silakan ya. Karena ini memang untuk mahasiswa yang baru akan menyusun proposal gitu ya. Oke, Ya, Bu. bentar. Oh ya, ini ada Mbak Ai. Sebentar saya share dulu. Untuk bahannya ini masih sama seperti yang sebelumnya. Sebentar ya, coba saya share screen berarti. Ya, eh, teman-teman nanti silahkan akses di Microsoft Teams ya. Jadi kalau di Teams itu ada files, kemudian kelas materials ya, persiapan proposal dan publikasi. Kemudian yang ini ya. Eh, ya, materi ini saya lihat masih cukup relevan ya buat angkatan ini yang terjadi sedikit perubahan, tapi itu hanya untuk eh, apa ada mata kuliah penulisan ilmiah, kemudian juga syarat publikasi untuk angkatan 2024. Nah, ini berarti ini kan bukan angkatan 2024 ya, berarti masih berlaku sama seperti sebelumnya. Nanti kita lihat kalau misalnya ada yang tidak relevan ya, tapi secara keseluruhan ini masih relevan. Eh ya, seperti yang sudah diumumkan ya. Jadi ini untuk mahasiswa yang akan menyusun proposal. Kita harapkan ya walaupun ini hari menjelang liburan ya dan sudah selesai ujian, berarti ini sudah selesai ujian semester 2 semua ya. Jadi mudah-mudahan sudah memikirkan topik ya atau kalaupun misalnya ada yang masih mencari topik, jadi silahkan gunakan waktu liburan ya. Jadi mohon maaf, waktu liburan juga masih mikirin topik ya. Tapi saya rasa lebih baik seperti itu ya. Jadi biasanya memang di biasanya memang di apa untuk proposal maupun hal-hal ujian-ujian yang lain ya kita selalu memberikan tanggal supaya setidaknya ada patokan begitu ya. Daripada nanti dibiarkan tidak ada tanggal mungkin lebih molor lagi gitu maksudnya ya. Nah, ini untuk yang baru akan mulai mencari topik ya. Jadi silahkan eh, coba dilihat atau saya rasa bagi yang sudah memiliki topik ya coba dibandingkan juga dengan jurnal-jurnal ya. Eh, Biasanya jurnal-jurnal itu kan membuka call for papers, misalnya ya, jurnal call for papers. Jadi misalnya kita ke misalnya accounting, accountability, auditing, accounting and accountability jurnal misalnya ya. Eh, Biasanya mereka masing-masing jurnal itu ada membuka call for paper walaupun mungkin tidak rutin setiap tahun misalnya ya. Nah, di situ kita bisa melihat topik-topik apa saja sih yang sedang in ya, misalnya kalau kita jurnal call for papers. Oke, jadi ini banyak ya dari masing-masing penerbit. Coba dicari karena biasanya call for papers ini menunjukkan tema-tema yang sedang in begitu ya, yang sedang hot di dunia akuntansi. Jadi oh ya, jadi silahkan. Kemudian juga bagi yang sudah memiliki topik juga coba dilihat apakah topik kita termasuk yang in, termasuk yang sedang ngetren misalnya ya, termasuk yang sedang didiskusikan, hangat didiskusikan saat ini ya. Kemudian juga bisa dilihat dari future research section ya of empirical papers. Biasanya ada peneliti itu memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian juga commentary papers misalnya ya, atau mungkin SLR, Systematic Literature Review misalnya, eh, kita bisa mencoba melihat juga peta dari topik-topik yang ada ya. Atau misalnya berkomunikasi dengan peneliti ya, atau melakukan
eh, join dengan conference sehingga bisa bertemu dengan peneliti-peneliti dan topik-topik yang sedang mereka presentasikan. Jadi silakan ya. Kemudian untuk proposal ini disusun dari bab pendahuluan hingga metode. Jadi sama seperti proposal yang kita susun di perkuliahan ya sebagai tugas mata kuliah. Kemudian untuk angkatan ini, jadi untuk angkatan 2024 itu tidak ada lagi ujian proposal 1 dan ujian proposal 2, tetapi karena ini masih belum angkatan 2024 ya, masih seniornya ya, jadi masih ada ujian proposal 1 dan ujian proposal 2 begitu ya. Nah, untuk ujian proposal 1 ini membahas bab pendahuluan sampai dengan literatur review, kemudian ujian proposal 2 ini membahas revisi atas masukan yang diterima di ujian proposal 1 ditambah dengan metode. Nah, dari beberapa pengalaman menguji ya, kemudian terdapat masukan dari para dosen bahwa metode ini tidak terpisahkan dari bab 1 dan bab 2 sehingga kita putuskan mulai angkatan 2024 itu ujian proposalnya cukup 1 kali ya. Eee, tapi untuk angkatan ini untuk S3 ya, ini masih ujian proposal 1 dan 2, tetapi untuk eee, mahasiswa S3 ini siapa aja ya? Mungkin Mbak Tia, kemudian Pak Singgi begitu ya, dan teman-teman, silahkan memikirkan juga bab 3 atau metode, sorry metode itu bisa bab 3 atau bab 4 ya. Walaupun metodenya mungkin masih secara, garis besar atau draft kasar begitu ya, supaya ada gambaran kira-kira, sampelnya apa, sampelnya ada apa enggak begitu ya, kemudian metodenya yang mau digunakan apa. Nah kemudian ini namanya juga proposal ya, jadi nanti akan dikumpulkan dulu ke prodi, eee, kemudian nanti dari, prodi ya, ini akan diajukan ke departemen. Nah, ini karena Bu Yuli diangkat menjadi direktur keuangan, jadi untuk sementara saya menjadi ketua departemen ya, sekaligus ini masih di, kaprodi ya. Jadi kita harapkan ini bisa memotong jalur waktu begitu ya yang diperlukan untuk mendapatkan, approval dari ketua departemen ya. Jadi kita harapkan nanti bisa segera mendapatkan pembimbing. Nah, untuk proposal, walaupun tidak harus sempurna tapi, harap dikerjakan sebaik-baiknya ya, terutama yang S3 untuk meminimalisir, ada penolakan dari calon pembimbing gitu ya, karena ini pernah terjadi ya. Jadi mungkin mahasiswanya selama kuliah mungkin jarang datang atau bagaimana ya. Jadi ada beberapa hal yang, seharusnya menjadi elemen penting di proposal itu menjadi tidak ada di proposalnya dan menjadikan proposalnya lemah ya sehingga, masih harus diperbaiki dulu sebelum calon pembimbingnya itu bersedia ya, promotor dan juga, kopromotor. Oke. Kemudian proposal yang masuk akan dilakukan initial screening oleh PPIA. Kemudian ya kita akan initial screening saja ya, jadi tidak masuk terlalu jauh. Kalau misalnya kurang banget sehingga mungkin akan ditolak oleh pembimbing, ya nanti kita akan, infokan ke mahasiswa ya supaya diperbaiki dulu. Kemudian oh ya karya akhir ini sekarang sudah berubah istilahnya menjadi tugas akhir ya. Jadi tugas akhir ini boleh ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, tetapi tetap mengacu pada pedoman tugas akhir UI. Nah, ini sering sekali kita menemukan bahwa tugas akhirnya tidak ditulis berdasarkan pedoman ya, termasuk dalam hal yang remeh-temeh, dalam hal referensi. Jadi harap diikuti ya, atau penomoran halaman, atau pemberian judul tabel dan sebagainya. Kemudian, template juga sudah disediakan sebetulnya oleh Pusat Sumber Belajar FEB UI. Jadi silahkan lihat template-nya ya, eee, dari Pusat Sumber Belajar kita ya. Oke, jadi ini nanti bisa dieksplor. Kemudian saya rasa ini sudah cukup jelas ya, karena kan dari perkuliahan kita juga sudah, eee, apa, membuat proposal kan begitu ya. Hanya saja untuk, proposal tugas akhir harap diperjelas begitu ya. Misalnya kalau kita meneruskan dari proposal di mata kuliah tertentu. Nah, jangan 100% langsung kita kumpulkan, tapi coba lihat lagi, di-update literaturnya misalnya ya, kemudian perjelas latar belakang, problem statement ya, kemudian pertanyaan penelitian,
Pertanyaan penelitian ini sebaiknya kalau pertanyaan penelitian kan biasanya kita di tesis atau disertasi itu nyebutnya apa? Rumusan masalah, begitu ya? Jadi biasanya ada rumusan masalah dulu ya, kemudian baru pertanyaan penelitian. Itu sebaiknya seperti itu ya. Jadi setelah latar belakang, problem statement, kemudian rumusan masalah, nah dibahas dulu ya rumusan masalahnya secara ringkas, kemudian pertanyaan penelitiannya apa ya. Nah, kalau bisa ya hal-hal yang menjadi masalah atau kontroversi atau ketertarikan ya atas topik tertentu ya. Kemudian juga jangan lupa research gap-nya ya, identifikasi research gap-nya dan tawarkan kebaruan, kan gitu ya. Kalau kebaruan berarti, research gap maupun kebaruan kita bandingkan dengan literatur yang sudah ada ya, penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian konteksnya apa, periode, misalnya 5 tahun, kenapa 5 tahun dari tahun sekian misalnya ya, berikan justifikasinya. Kemudian manfaat atau kontribusi penelitian, pada dasarnya bisa dibedakan 2 ya, manfaat teoritis maupun praktis ya. Kadang ada yang menuliskan manfaat untuk pengambil kebijakan, misalnya ya, manfaat untuk literatur. Nah, mungkin bisa dibagi 2 dulu secara garis besar, kemudian baru dijabarkan. Atau misalnya mau langsung didetailkan, ya nggak masalah juga. Itu nanti selera pembimbing atau, gaya menulis gitu ya, writing style ya. Kemudian bab 2 telah literatur. Nah, walaupun mungkin terutama di S3 ya, atau mungkin S2 juga kita mungkin menemukan ada artikel-artikel yang tidak ada teorinya ya, tetapi di sini kita masih menerapkan harap identifikasi teorinya ya, teori yang dapat menjelaskan fenomena atau hubungan antar variabel. Nah, ini ada catatan ya, jangan asal memilih teori, coba ditelusuri teori tersebut pertamanya siapa ya yang mengemukakan, kemudian asumsinya apa, Eee, baca dari literatur klasik dan terkini ya. Jadi bukan cuma yang terkini, tapi coba ditelusuri ya. Pahami asumsi yang berlaku. Misalnya, banyak sekali yang menuliskan stakeholder teori, misalnya ya legitimacy teori. Nah, itu semua sebetulnya punya asumsi ya. Nah, apakah asumsi-asumsi itu kena dengan variabel-variabel yang akan kita teliti? Atau kalau misalnya yang mengambil kualitatif, apakah nanti teori tersebut bisa menjelaskan, temuan dari hasil kualitatif kita, misalnya ya. Kemudian bisa juga dibuat dalam bentuk tabel ya, atau pada saat baca juga bisa kita siapkan tabel dan langsung ditulis summary-nya, atau bisa juga menggunakan software ya, kan sekarang sudah banyak ya menggunakan NVivo atau AI yang lain ya, supaya apa yang kita baca itu bisa langsung ada catatannya ya. Kemudian pengembangan hipotesis bagi yang kuantitatif harap dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Jadi jangan hanya dihubungkan dengan penelitian terdahulu, tapi juga hubungkan dengan teori yang mendasarinya ya, yang mendasari hubungan antar variabel yang kita kembangkan dalam hipotesis tersebut. Ya. Kemudian bab 3 seperti biasa ya, sampel, populasi. Ini ada juga yang bilang nggak perlu ya, yang paling penting itu sampel ya. Kemudian kriteria pemilihan sampel, model dan pengujiannya ya. Rencana analisis sensitivitas dan tambahan, ini kemarin ada yang ujian, kata pengujinya, "Masa baru proposal sudah ada rencana analisis sensitivitas dan tambahan?" Gitu ya. Nah, ini saya juga sebetulnya kurang paham sebetulnya dari awal harus kita sebutkan rencana analisis sensitivitas dan analisis tambahan atau tidak ya. Tapi mungkin prinsip kita lebih baik ada tapi dibuang daripada nggak ada terus dikritisi, mungkin begitu ya. Jadi silahkan dipertimbangkan nanti ya bersama pembimbing, apakah kita harus menampilkan rencana analisis sensitivitas dan tambahan terlebih dahulu di proposal atau nanti? Karena kan biasanya eh, ada hasil pengujian, kemudian kita putuskan analisis sensitivitasnya apa, gitu ya. Misalnya mengubah pengukuran, misalnya ya, untuk melihat apakah hasil penelitian kita robust atau tidak. Jadi tidak ditentukan di depan, tapi silakan nanti diputuskan bersama pembimbing. Kemudian kalau ada ya, ini walaupun sedikit, yang mengambil studi kasus atau kualitatif, untuk disertasi saya rasa belum memungkinkan yang full kualitatif ya. Karena selain kekurangan pembimbing, nanti takutnya juga terlalu sulit ya, karena yang highly theoretical research itu sayangnya tidak terlalu kita pelajari di sini ya.
Jadi untuk tesis itu masih memungkinkan ya bagi yang mengambil studi kasus atau kualitatif, nah silakan disesuaikan. Oke, kemudian ini maksudnya tugas akhir ya, lancar dalam membuat tugas akhir. Jadi tujuan utamanya melatih kita untuk berpikir kritis dan mandiri ya. Ini perlu perlu kita apa, resapi dalam-dalam ya. Jadi karena kita menemukan juga misalnya ada mahasiswa yang minta tim pembimbingnya ya, minta bertemu tim pembimbingnya setiap minggu untuk membantu menuliskan analisisnya. Nah, itu sebetulnya kurang mandiri juga ya. Jadi kita harapkan coba setelah diskusi secara general dengan pembimbing ya, kemudian coba kita ramu, saran-saran mereka itu kita ramu, kemudian kita baca lagi literatur dan kita susun eh, naskah atau draftnya secara mandiri, kemudian nanti di-challenge lagi oleh tim pembimbing ya. Jadi Eee, karena kalau misalnya tim pembimbing harus selalu menentukan, jadi tidak terbentuk daya kritis atau daya mandiri kita, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya tidak harus kita mengikuti, minta disuapin terus sama pembimbing ya, bukan seperti itu, tapi kita coba meramu dulu hasil pemikiran kita, kemudian nanti, pasti akan di-challenge, oleh tim pembimbing dan terutama di ujian oleh tim penguji ya. Nah, kemudian, masukan dari penguji dan pembimbing serta peneliti eksternal, ini maksudnya peneliti eksternal itu misalnya kita mendapatkan kesempatan untuk presentasi di suatu conference misalnya ya. Nah ini, dulu juga ada nih misalnya habis dari conference misalnya ya, terus langsung patah hati dan minta berubah semua modelnya ya. Nah pas kita tanya katanya dikritisi habis di conference misalnya ya. Nah ini, harap diingat bahwa semua masukan itu harus disaring ya. Jadi disaring, kemudian didiskusikan, di-challenge, diputuskan untuk diakomodasi atau tidak dalam karya akhir. Atau peneliti eksternal misalnya kalau dulu ya, Bu Yuli dan juga terutama dari departemen ya, karena departemen lebih punya banyak anggaran ya, jadi bisa mendatangkan banyak peneliti dari luar. Nah, biasanya BPIA minta slot ya, minta kesempatan beberapa mahasiswa S2 dan S3 itu diberi kesempatan untuk bisa presentasi di depan ahli terkemuka tersebut, kemudian mendapatkan feedback ya. Nah itu juga, masukan yang harus kita saring ya, jadi kadang ada yang tepat ya, ada yang nggak tepat juga, jadi harus kita, saring kemudian didiskusikan lagi. Atau misalnya kita juga sudah rutin mengadakan forum riset akuntansi ya, nanti bulan Januari mungkin mulai kita buka ya, Januari atau Februari, mulai kita buka untuk yang ingin mendapatkan masukan, eee, di situ juga masukan dari dosen, yang, mereview itu juga harus didiskusikan lagi dengan tim pembimbing ya. Nah kalau misalnya kita mendapatkan kritikan dari peneliti lain misalnya ya, ya nggak harus juga kita ubah dan merasa peneliti paling merana di dunia gitu ya. Jadi, harus difikirkan lagi ya, disaring lagi. Kemudian, kita menganggapnya itu sebagai perdebatan ilmiah yang wajar di dunia, ilmiah, gitu ya. Sepanjang kalau misalnya sangat banyak kritik yang kita terima, ya berarti mungkin ada kesalahan, misalnya ya, coba kita cek lagi, misalnya ya, setelah kita perbaiki, kemudian sudah disetujui oleh tim pembimbing dan penguji, ya saya rasa, kritikan yang lain mungkin bisa kita abaikan dulu ya. Nanti pas masuk ke jurnal misalnya ya, yang harus publikasi di jurnal terutama S3, nanti akan di-challenge lagi oleh tim penguji, gitu ya. Maksudnya tim reviewer gitu ya, tim reviewer dari jurnal tersebut ya. Nah, kemudian masalah yang ada ya, tapi kita tentu mengharapkan, mahasiswa di sini tidak memiliki masalah-masalah yang signifikan ya, jadi harap cepat dicari solusinya, tidak berkepanjangan dan tidak dibiarkan tidak selesai. Misalnya ada masalah mental health misalnya ya, kan kita juga ada unit, apa itu namanya, unit sweater ya di fakultas, Student Wellness Center ya. Nah itu bisa, konsultasi dan nanti dicarikan juga psikolog kalau nggak salah ya, atau misalnya bisa juga datang ke ahli-ahli yang relevan di luar maupun di rumah sakit UI atau di klinik Makara itu saya rasa juga ada ya.
Jadi, kalau misalnya merasa ada hal-hal psikosomatis misalnya ya, karena ini ada beberapa mahasiswa juga yang akhirnya karena ada apa, masalah tertentu mungkin stres atau yang lain ya, kemudian akhirnya jadi penyakit ke fisik ya, sehingga timbul apa, psikosomatis. Nah ini harap segera mencari pertolongan ya, jadi jangan didiamkan, kemudian jangan, apa, dibiarkan berlarut berharap itu selesai misalnya ya, kecuali kalau kita yakin memang kita bisa mengatasinya ya. Oke, kemudian juga terutama mahasiswa S3 ya, mungkin ada mempekerjakan asisten peneliti, harap tetap diawasi agar data reliable, misalnya ada dana mandiri atau dana beasiswa atau dana bantuan dari kantor misalnya ya. Kita bisa meng-hire asisten yang merupakan mahasiswa S1 atau teman kita sendiri misalnya ya, atau, mahasiswa S2 ya. Nah, ini harap tetap dicek ya datanya, karena ada beberapa kejadian Eee, datanya itu tidak reliable ya, bahkan dulu ada, mahasiswa kalau ingat kemarin ada, acara alumni sharing ya Mbak Astrid, nah itu Mbak Astrid itu sampai kapok make asisten ya karena, apa, datanya menurut menurut beliau itu benar-benar tidak reliable ya, akhirnya, memutuskan untuk mengumpulkan data sendiri, jadi ada yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, memutuskan mempekerjakan asisten peneliti ya tetap harus diawasi ya. Nah, kemudian juga perhatikan kebiasaan dan preferensi pembimbing dan penguji ya. Misalnya lebih senang diberikan hard copy draft-nya misalnya ya, atau ada preferensi waktu tertentu. Nah, ini harap diperhatikan ya. Nah, ini apa saran dari PPIA, terutama untuk S3 yang ada tim pembimbing ya. Kalau S2 kan cuma satu pembimbingnya ya. Nah, kalau tim pembimbing, oh ya, ini di PPIA kita sedang mengupayakan satu mahasiswa itu cukup 2 pembimbing ya, jadi promotor dan satu kopromotor, kecuali kalau misalnya oh ya, ya kecuali kalau misalnya promotor minta oh iya, harap yang lain di-mute dulu ya. Promotor minta kopromnya ada 2 misalnya ya, maka akan ada 3 tim pembimbing, atau misalnya ada 1 pembimbing ini belum lektor ya. Nah ini kita mematuhi aturan dari UI ya bahwa pembimbing S3 itu minimal lektor. Nah, dalam kondisi belum lektor maka harus ada backup dari kopromotor yang minimal lektor. Jadi makanya bisa ada 2, bisa ada 3, tapi kita mengupayakan kalau bisa 2 ya supaya lebih efisien dan, lebih apa, mudah komunikasinya ya. Eee, kalau misalnya ada tim pembimbing seperti ini ya, maka kalau misalnya disetujui sebaiknya bentuk grup WhatsApp dan bimbingan bersama ya, supaya komunikasinya lebih efektif dan keputusan cepat diambil. Tapi sekali lagi ini berbeda-beda antar pembimbing ya, mungkin ada yang tidak berkenan ya berarti tidak usah pakai WA. Misalnya ada yang lebih suka coba ke koprom dulu kemudian baru ke promotor gitu misalnya ya, atau ada juga yang lebih suka kita bertemu dulu semua bareng-bareng misalnya ya. Jadi itu masing-masing tim pembimbing ya. Kemudian ya ini bagi yang mendapatkan beasiswa ya wajib fokus menyelesaikan tugas akhir, jangan sampai karena LPDP ini juga mengejar sampai ke prodi ya. Jadi, harap menyelesaikan tugas akhirnya agar persyaratan beasiswa terpenuhi dan juga mungkin amanah dari kantor, dari kampus tempat bekerja juga terpenuhi ya. Nah kemudian ini, juga harap diperhatikan ya dalam penyusunan tugas akhir, kita akan menemukan kelemahan-kelemahan penelitian kita sendiri ya. Eee, ini sebetulnya mungkin ada yang beranggapan, ya udah kalaupun penelitiannya lemah, ya kita perbaiki misalnya ya, tetapi ada juga yang tidak tahan begitu ya, karena mungkin punya sifat perfeksionis dan, eee, sangat idealis gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu kadang ada juga yang akhirnya memutuskan mundur. Jadi harap disadari ya, ini adalah tugas akhir S2 atau S3 ya, bukan tugas untuk mendapatkan hadiah Nobel ya. Jadi kalau misalnya banyak kekurangan ya wajar. Mungkin nanti setelah lulus 5 10 tahun kita melihat tesis atau disertasi kita juga akan tertawa sendiri ya. Misalnya kok dulu bisa cupu banget ya misalnya tesis atau disertasi kita. Nah, karena setiap orang itu akan berkembang kan dalam
growth mindset ya, kita seharusnya tidak fix ya, kita akan terus berkembang. Maka mungkin yang kita hasilkan hari ini menjadi sangat lucu suatu hari nanti ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita selesaikan dulu tugas kita saat ini ya. Nah, kemudian untuk menghindari plagiarisme ya, bisa lakukan pengecekan secara mandiri, silakan gunakan Turnitin atau plagiarism checker atau oh ini melalui PPIA kayaknya udah nggak bisa ya. Bener ya Pak Adi ya? Ya, Pak Adi atau Mbak Ai, kayaknya udah nggak bisa ya, sudah ditarik akunnya. Iya, Bu. Oh, yang buat Turnitin ya Bu ya? Ya, Nah, udah nggak diperpanjang Bu yang dari UI. iya, Jadi teman-teman diminta untuk Turnitin sendiri gitu. atau melalui perpustakaan masih bisa nggak? Perpustakaan fakultas masih bisa Bu. Oh ya, perpustakaan fakultas atau UI begitu ya. Ya. Oke, jadi ini karena akunnya terbatas ya, jadi dilanggan oleh UI terbatas, mungkin entah kurang anggaran atau bagaimana ya. Akhirnya beberapa akun ini diambil lagi ya. Nah, kemudian contoh proposal nanti silakan mungkin ada database-nya di Mbak Ayu atau Pak Adi ya, silakan lihat contoh proposal dari lulusan, tapi jangan yang terlalu jauh ya, kalau yang 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu mungkin formatnya berbeda, takutnya begitu ya. Oke, nah itu dulu untuk proposal, apakah ada pertanyaan dulu? Kalau ini publikasi sebetulnya eh, masih jauh ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita singgung sedikit ya. Sebelum kita ke persiapan publikasi, apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan sudah jelas semua ya. Nah, untuk persiapan publikasi, walaupun ini masih eh, jauh nanti ya, mungkin kalau mahasiswa S2 ya mungkin di semester 3 atau semester 4. Kemudian untuk mahasiswa S3 kita sarankan setelah lulus ujian proposal 2 ya, atau paling tidak setelah lulus ujian 50%, mulai mempersiapkan artikel untuk publikasi ya. Nah, ini banyak yang menanyakan ada nggak contoh-contoh jurnal yang direkomendasikan PPIA misalnya ya, atau contoh jurnal-jurnal yang dulu pernah pernah memuat publikasi dari mahasiswa PPIA. Nah, itu sebetulnya sudah pernah dibuat oleh Bulia ya, tabelnya ada di link tabelnya itu ada di deskripsi WA grup mahasiswa ya. Jadi coba dilihat di WA grup mahasiswa, mestinya ada link tabelnya di situ ya, link publikasi mahasiswa-mahasiswa sebelumnya ya. Nah, di situ waktu itu kita pilihkan jurnal-jurnal yang non predatory ya, tidak berbayar. Kemudian juga ada perkiraan waktu eh, dari mulai submission sampai dengan accepted atau publish berdasarkan rata-rata dari 10 jurnal terbaru ya, 10 artikel terbaru. Tetapi karena itu sudah disiapkan Bu Dahlia mungkin 2 tahun yang lalu ya, jadi mungkin kurang update. Jadi sebetulnya bisa kita lihat sendiri ya. Misalnya kita ingin tahu berapa lama sih rata-rata publikasi di jurnal ini ya. Mungkin kita bisa ambil 5 atau 10 artikel terbaru, kemudian lihat biasanya di covernya ya ada tulisan submitted tanggal berapa, kemudian revise tanggal berapa ya sampai dengan accepted dan publish-nya. Nah, itu bisa kita hitung kira-kira berapa lama ya. Nah, nanti pada saat apa ingin merencanakan publikasi ya, ini harus kita ingat ya bahwa tidak ada publikasi yang baik tanpa penelitian yang baik ya. Jadi untuk angkatan ini ya, untuk S2-nya ini masih ada publikasi di jurnal, tetapi dari fakultas itu masih memberikan kemudahan submit artikel ke jurnal itu sudah bisa lulus ya dengan nilai minimal B ya. Tapi untuk mengambil ijazah nanti harus menyertakan bukti publikasinya. Nah, kalau misalnya terdesak mau ngambil ijazahnya cepat, ya mungkin jangan pilih jurnal yang rankingnya tinggi ya. Nanti bisa dilihat di pedoman publikasi S2 ya. Kalau untuk S2 itu publikasinya adalah di jurnal nasional. Bagi yang ingin ke jurnal internasional, misalnya terindeks Scopus seperti S3, silahkan mengacu ke pedoman publikasi S3. Ini juga ada di sini ya. Coba lihat di sini revisi panduan publikasi ilmiah
S2 ya, program magister, kemudian di sini revisi panduan publikasi ilmiah mahasiswa program doktoral ya. Nah, ini sudah yang revisi terbaru ya. Kemudian juga siapkan naskah atau manuskripnya nanti ya dari disertasi atau tesis kita. Kemudian pilih jurnal, ini jangan lupa juga harap berdiskusi dengan tim pembimbing ya. Jadi jangan dicatut namanya pembimbing ya, kemudian mereka tidak tahu kalau artikel yang ada namanya itu dikirimkan ke jurnal ya. Bisa juga gunakan jurnal finder, biasanya setiap publisher ini sudah mengembangkan AI Journal Finder ya, kemudian baca author guideline, eh, misalnya di beberapa author guideline itu disebutkan harus berapa spasi, ini pedoman dari masing-masing jurnal ya, ini harap diikuti ya. Oke, kemudian sebaiknya juga di proofread atau edited ya, kemudian ini juga penting, sebaiknya lakukan cek Turnitin dulu ya. Jadi jangan langsung dikirim ke jangan langsung disubmit ke jurnal. Ini untuk persiapan kalau nanti ada masalah ya, kemudian kita dituduh plagiarisme, kita bisa tunjukkan bahwa hasil plagiarisme awalnya seperti ini ya. Misalnya yang kurang dari 20% ya. Kemudian juga cover letter, ini bisa dilihat, coba dicari di file-file ini ya, itu ada contoh cover letter atau bisa juga di googling ya. Kemudian ya login untuk submit, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada. Oke, kemudian ini untuk ini khusus S3 ya, atau misalnya S2 yang ingin ke jurnal internasional, boleh Q4, tapi dari PPA kita menyarankan sebaiknya minimal Q3 non-predatory ya, karena Q4 takutnya belum stabil, sehingga takutnya nanti pada waktu sudah mau lulus malah keluar dari Scopus misalnya ya. Coba waktu itu kita sudah diskusi penentuan jurnal ilmiah ya. Boleh kita bandingkan juga dengan database yang lain selain Scopus ya. Oke, kemudian untuk artikel yang tidak terkait tugas akhir, misalnya artikel dari proposal mata kuliah misalnya ya. Nah, ini karena tidak ada tekanan waktu, bisa juga kita jadikan latihan untuk publikasi ya. Bisa kita coba publikasikan dulu di jurnal dengan ranking yang tinggi misalnya ya. Kemudian kalau ditolak ya turun ke jurnal berikutnya ya. Kemudian, nah ini tabel revisi ya. Tadi juga kita sudah menyebarkan saran untuk membuat tabel revisi bagi yang sudah lolos ujian tesis ya atau ujian S3 biasanya juga setiap tahapan misalnya ada revisi untuk maju ke tahapan berikutnya harap buat tabel revisi ya. Jadi masukan yang diterima apa, kemudian perbaikannya apa ya, nomor halamannya. eh, ini bisa lebih memudahkan penguji dan pembimbing untuk mereview. Kemudian jumlah kata untuk ke jurnal ini biasanya 7.000 sampai 8.000, kadang ada juga yang 10.000 sampai 12.000 untuk menghindari dash rejection ya, langsung di reject oleh editor jurnal. Coba dilihat jumlah kata maksimalnya berapa gitu ya. Oh ya, ini contoh cover letter ya. Jadi ini surat pengantar untuk ke jurnal ya. Misalnya ini kepada editornya, kemudian please find our manuscript ya. Kemudian kita ceritakan sedikit tema kita ini tentang apa ya. Kemudian di sini ya pokoknya di sini kita kayak ngebujuk editor untuk mempertimbangkan artikel kita ya. Kemudian pernyataan kita bahwa penelitian kita ini relevan dengan skop jurnal. Kemudian juga pernyataan kita bahwa kita tidak double submission ya. Jadi belum disubmit ke jurnal lain, apalagi sudah dipublikasikan di jurnal lain. Jadi itu melanggar etika ya. Jadi kalau misalnya kita ingin submit ke jurnal, jadi jangan satu artikel disubmit ke beberapa jurnal, kemudian mana yang paling cepat itu yang kemudian kita revisi gitu misalnya ya. Jadi etikanya adalah kirimkan satu dulu, kalau ditolak baru kita kirimkan ke yang lain ya. Nah, kalau misalnya menurut kita terlalu lama ya silakan hubungi editor jurnal tersebut ya untuk menanyakan nasib atau status dari jurnal status dari artikel kita ya. Kadang dijawab, kadang enggak ya. Nah, kalau jurnalnya berbayar dan non predatory biasanya mereka akan menjawab ya. Tapi kalau yang gratis dan bereputasi dan bagus ya kadang dijawab, kadang enggak juga sama editornya. Oke ya, ini masih cover letter tadi ya contohnya.
Ya, kemudian hindari jurnal-jurnal yang questionable atau bahkan predatory ya. Jadi silahkan nanti lihat di Bills List ya, atau coba lihat di sini ya. Saya rasa bisa di googling juga. Oke, kemudian oh ya. Nah, ini untuk S2 ya. Jadi eh, kita memang harus menghasilkan satu makalah ilmiah atau artikel terkait studinya sebagai penulis utama didampingi oleh pembimbing ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena dulu ada yang sudah publish kemudian baru nyadar nama pembimbingnya nggak ada. Nah, itu harap dituliskan nama pembimbingnya sejak awal gitu ya. Kemudian juga oh ya, kalau misalnya pembimbing menolak, misalnya tidak mau namanya dicantumkan, maka pembimbing bisa membuat surat pernyataan ya untuk ke PPIA. Jadi sebagai bukti bahwa dosennya tidak bersedia namanya dicantumkan dalam publikasi tersebut ya. Mungkin ada kondisi seperti itu ya, walaupun belum pernah kejadian di PPIA, tapi pernah juga di prodi yang lain ya. Nah, kemudian ya ada nilai publikasi, jadi biasanya ini nanti ya kalau misalnya statusnya submit untuk S2 ya, kita akan berikan nilai B ya. Kalau accepted ya bisa A ya, sesuai dengan pedoman pedoman publikasi ya. Oke, kemudian ya jika sampai dengan wisuda artikel belum terbit juga, nah ini ya, jadi bisa mendapatkan SKL tapi ijazahnya belum bisa diberikan, silakan meneruskan proses publikasi ya, kemudian nanti mengambil ijazah di PPIA. Kita harapkan tidak terlalu lama ya. Ini berdasarkan aturan UI, batas waktu pengambilan ijazah adalah maksimal 1 tahun. Ini maksudnya untuk menghindari penumpukan ijazah ya. Nah, kalau lebih dari 1 tahun, maka ada biaya administrasi. Ini lumayan menyumbang ke UI jadinya ya 500.000 per semester ya. Kemudian ini juga ya, jadi silakan ya mau ke jurnal nasional atau internasional. Kemudian kalau misalnya ada artikel ilmiah yang tidak terkait studi, misalnya artikel dari apa ya, mata kuliah ya, silakan coba kalau misalnya mau dipublikasikan juga silakan sebagai ajang latihan, misalnya seperti itu ya. Tapi yang wajib untuk kelulusan ini adalah yang dari karya akhir ya, atau dari tugas akhir. Oke, nah ini bisa untuk predatory atau questionable journal ya. Untuk MDPI kita sudah pernah menerbitkan larangan ya untuk hindari jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh penerbit MDPI. Kemarin dari Mbak Silvi, Humas Sekretaris PPIA sudah membuatkan link berbagai nota dinas dari PPIA. Silakan coba lihat di linknya ya. Saya rasa sudah ditaruh juga linknya di deskripsi WA grup mahasiswa ya. Tentang pelarangan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh MDPI. Kemudian jurnal Helion ini juga harap dihindari ya sebisa mungkin karena takutnya nanti bisa jadi walaupun ini masih ada di Scopus ya, tapi karena ada kecurigaan takutnya karena ini berbayarnya cukup mahal, jadi takutnya nanti diklasifikasikan predatory ya. Hati-hati juga dengan jurnal cloning ya atau jurnal palsu. Jadi jurnal palsu ini bikin jurnal dengan nama yang mirip gitu ya. Terus ada websitenya, padahal itu bukan jurnal aslinya gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita terbit di jurnal tersebut, bisa jadi tidak bisa diakui untuk kelulusan ya. Jadi sayang ya. Oke. Kemudian database jurnal, ya nanti coba dilihat ya apakah link ini masih berjalan. Tapi saya rasa coba lihat mungkin yang paling update. Oh ya, ini malah nggak dapat ini ya, malah nggak dapat akses ya. Nanti coba dilihat di deskripsi WA Group ya, apakah bisa diakses atau tidak ya. Jadi ini untuk database jurnal Sinta 1 sampai dengan 3. Jadi walaupun di pedoman publikasi S2 itu kita buka Sinta 1 sampai dengan 6, tapi kita merekomendasikan minimal Sinta 3 ya. Sayang kalau misalnya tesis S2 yang bagus-bagus kemudian ke Sinta 4, 5, 6 ya. Kalau Sinta 4, 5, 6 itu kadang bahkan tidak direview sudah terbit ya. Nah, kita menghindari seperti itu ya. Kemudian ya ini kalau dulu masih harus diminta akses, tapi nanti coba dilihat ya apakah bisa langsung diakses atau masih harus minta akses lagi ya.
Oke, kemudian ya selain jurnal nasional, oke ini juga bisa ke jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science. Nanti silakan lihat di pedoman publikasi S3. Oh ya, ini untuk S2, perhatikan SKS harus sudah diambil 30 dan IPK minimal 3,0, tapi nanti silakan koordinasi juga dengan Pak Adi ya untuk dilihat kalau misalnya ada yang tidak memenuhi sebetulnya apakah sudah bisa menyusun proposal tesis atau belum ya. Karena juga ada beberapa yang masih belum 30 tapi sudah mulai bisa menyusun proposalnya ya. Betul ya Pak Adi ya. Nanti harap di Bisa ya, Bu. Pak Adi. Ya, Iya bisa Bu, ya. bisa Bu. Ya. Jadi sambil menyelesaikan 30 SKS sudah bisa di semester 3 menyusun proposal tesis misalnya ya. Nanti silakan berkoordinasi dengan Pak Adi untuk S2 ya. Kemudian untuk S2 ini angkatan 2021 sampai dengan 2023 itu memang publikasi di jurnal. Nah, 2024 itu mulai diadakan lagi yang conference ya. Tapi bagi teman-teman yang terkena kewajiban publikasi di jurnal, tapi ingin mendapatkan masukan di conference, silakan ya. Tapi saran saya kalau misalnya takut nanti terjadi plagiarisme antara artikel di conference dengan artikel jurnal, ya mungkin ke conference-nya cukup dalam bentuk abstrak saja misalnya ya. Cukup untuk mendapatkan masukan ya. Kemudian cara menentukan rank jurnal ya kadang berbeda antara Scopus dengan Simago. Nanti kita akan lihat ranking yang paling tinggi itu yang akan kita masukkan untuk nilai ya. Oke, kemudian ini tabel revisi tadi sudah. Oh ya, untuk yang mengambil data primer ya, jadi harap menyiapkan juga kajian etika ke Komite Etik Penelitian. Silakan nanti lihat di laman Komite Etik Penelitian LPM. Biasanya di sini mereka akan minta proposal, kemudian daftar pertanyaan wawancara misalnya ya, kemudian atau daftar pertanyaan kuesioner ya, untuk dilihat apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membahayakan subjek yang diteliti atau tidak. Oke, kemudian judul-judul karya akhir bisa dilihat di website PPIA ya. Atau bisa juga lihat di Pak Adi atau Mbak Ai misalnya ya. Tapi di website PPIA ini setahu saya mudah-mudahan sudah diupdate ya untuk judul-judul tesis dan disertasi terbaru ya. Oke, nah ini juga harap perhatikan nanti ya walaupun ini masih lama ya. Tapi kita sudah woro-woro dari sekarang ya karena ada beberapa dosen yang mengeluhkan ada mahasiswa yang suka nodong minta persetujuan revisi tesisnya ya. Atau revisi disertasinya tanpa memberikan tabel revisi atau tanpa memberikan penjelasan apa saja yang sudah direvisi ya. Jadi harap dilampirkan ya supaya penguji dan pembimbing dan penguji bisa mereview dulu ya. Jadi jangan langsung minta tanda tangan apalagi buru-buru. Nah, itu kan kurang sopan ya. Atau bisa juga kita berikan tanda ya, bisa track changes atau comments ya. Kemudian juga kalau misalnya kita tidak bersama pembimbing memutuskan ada masukan yang tidak ditindaklanjuti, maka bisa kita berikan penjelasan atau pertimbangkan sebagai keterbatasan penelitian. Nah, ini alurnya biasanya adalah dari pembimbing dulu ya, persetujuan pembimbing, kemudian anggota penguji, kemudian ketua penguji. Tapi kalau misalnya ada hal-hal lain ya bisa juga tidak mengikuti alur ini ya. Jadi ini alur yang umum ya, biasanya diminta dari pembimbing dulu persetujuannya ya. Oke, kemudian ini tahapan karya akhir atau sekarang berarti nota dinas tahapan tugas akhir dan publikasi. Nanti juga untuk S2 dan S3 biasanya akan selalu diingatkan jadwal-jadwal yang telah ditetapkan per semester ya. Biasanya juga kita akan memanggil ya mahasiswa-mahasiswa yang deadline ya di awal semester itu biasanya kita panggil untuk mencegah ada masalah-masalah yang bisa menimbulkan penundaan penyelesaian ya. Kemudian oh ya, ini harap persiapkan artikel jurnal secara paralel dengan menyelesaikan tesis ya. Bisa diolah dari bagian tesis atau berupa systematic literature review ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai tesis selesai, tapi ini tergantung pembimbingnya juga ya. Kalau misalnya pembimbingnya prefer selesaikan tesis dulu baru kemudian submit ya silahkan ya. Karena tadi dari fakultas sudah ada kemudahan submit itu tetap bisa lulus ya.
Kalau misalnya sudah ujian tesis lulus ya, kemudian sudah submit, itu sudah bisa selesai S2-nya, hanya belum bisa mengambil ijazah saja ya. Oke, kemudian oh ya, ini untuk harap berhati-hati ya untuk program S3 karena kita masih menemukan beberapa mahasiswa yang sengaja memepetkan waktu ujian proposal 1 dan 2 pada semester yang sama ya, dan mendekati akhir semester. Nah, ini eh, mungkin kita berharap karena ini sudah mendekati akhir semester ya, maka penguji dan pembimbing akan terketuk hatinya untuk meluluskan gitu ya. Nah, ini harap disingkirkan jauh-jauh ya pendapat ini. Mungkin dulu pernah seperti itu ya, tetapi sekarang dengan adanya quality improvement, apalagi kita sudah terakreditasi ICSB ya, terakreditasi internasional, jadi peningkatan kualitas itu diharapkan terus dilakukan ya. Sehingga kalau misalnya sudah mepet ke jadwal deadline kelulusan misalnya ya, sementara kita belum bisa lulus ujian proposal 2 ya, akhirnya terpaksa putus studi ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi harap patuhi jadwal-jadwal ujian ya. Biasanya itu ujian proposal 2 itu setidaknya harus sudah lulus di semester 4 ya. Nah, berarti ujian proposal satunya usahakan di semester 3 atau kalaupun masuk semester 4 ya jangan mendekati ujian proposal 2 begitu ya. Kemudian ya setelah lolos ujian proposal 1 dan 2, jadi kalau menurut saya yang paling krusial itu mungkin ujian proposal 1 dan 2 ya, karena kita berusaha mendapatkan persetujuan dari tim penguji ya tentang proposal kita. Nah, nanti kalau misalnya sudah lolos, eh, tantangan berikutnya adalah di pengumpulan data dan analisis, tapi setidaknya desain riset kita itu sudah disetujui oleh tim penguji dan pembimbing ya. Jadi begitu sudah ini untuk S3 ya, begitu lolos ujian proposal 1 dan 2, silahkan mulai mendiskusikan rencana publikasi, ujian kemajuan 50%, 75% ya dengan tim pembimbing. Kadang ada juga pembimbing yang tidak berkenan ya, misalnya eh, menyatakan coba kerjakan dulu apa penelitiannya baru ngomongin publikasi misalnya ya. Ya kalau misalnya seperti itu ya mungkin kita eh, bisa mengumpulkan data dulu, kemudian mengerjakan analisis untuk ujian 50% ya, kemudian mulai mengerjakan artikel publikasi ya. Ini karena yang kita takutkan adalah karena jurnal ini tidak bisa dikontrol oleh PPIA ya. PPIA sama sekali tidak mengenal apalagi jurnal internasional ya. Kita tidak ada hubungan langsung ya dengan para pengelola jurnal internasional tersebut, dengan reviewer ya, dengan editornya ya. Dan mungkin kita tidak bisa juga memaksa mereka untuk menerbitkan dengan cepat ya. Mungkin kalau jurnalnya berbayar non predatory ya mungkin bisa kita kasih tahu deadline kita sekian dan mungkin mereka cukup helpful ya. Tapi kalau misalnya jurnal yang gratis dan kualitasnya bagus ya, ya mereka nggak peduli kalau misalnya eh, mau lulus kapan atau kita pengen terbitnya kapan, mereka tidak akan ngurusin ya. Jadi mereka betul-betul akan berpegang ke hasil review dari reviewer. Nah, karena ini tidak bisa dikontrol, makanya kita menyarankan mahasiswa coba di mix ya. Jadi jangan misalnya eh, menyasar ke jurnal yang sulit semua atau high rank semua ya, tapi coba di mix misalnya Q1 dengan Q2 atau Q2 dengan Q3 misalnya ya, atau Q1 dengan Q3 ya. Jadi setidaknya ada jurnal yang bisa digunakan sebagai syarat kelulusan ya. Eh, jadi jangan sampai nanti sudah menunggu selesai semua 75% misalnya ya atau 100% baru mengirimkan ke jurnal karena kecuali kalau waktunya masih panjang ya. Takutnya kita kehabisan waktu untuk publikasi ya. Even kadang menurut kita 1 tahun itu cukup panjang, tapi kadang ada juga yang jurnal itu prosesnya entah 1,5 tahun misalnya ya, atau lebih dari itu. Jadi coba dilihat trennya dari kurang lebih 10 artikel terakhir ya yang diterbitkan di jurnal tersebut, kira-kira berapa lama waktunya untuk bisa publikasi. Karena lama publikasi itu juga bisa dipengaruhi oleh lamanya si peneliti merevisi, kan bisa bisa juga begitu ya. Jadi kalau misalnya sangat berat masukannya ya mungkin biasanya kita memerlukan
waktu cukup lama untuk merevisi ya, kemudian mensubmit ulang ya. Jadi revise and resubmit. Oke, saya rasa sudah semua ya. Baik, itu saja untuk diskusi kita. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Loh, ini Bu Titin, Mbak Dita masih ikut ya. Oke, mudah-mudahan jadi pengingat juga ya, ini untuk yang mahasiswa yang sebetulnya sudah selesai proposal ya. Oke, apakah ada pertanyaan dulu? Ibu izin bertanya, Ibu. Oh ya, ya silakan. Ini Bu tentang mengenai maju proposal 1 dan proposal 2. Masih kurang paham Ibu, soalnya sepengetahuan saya untuk melihat senior kemarin kan dia pertama itu ujian proposal 1, kemudian FRA, setelahnya itu sudah langsung sidang. Nah, Oh iya, iya. yang proposal 2 itu maksudnya Iya. apa ya Bu ya? Sorry, mungkin karena kita ini menyatukan S2 dan S3 ya. Yang ada ujian proposal 1 dan 2 itu adalah S3. Kalau untuk S2 itu hanya ujian proposal atau kita saat ini menyebutnya ujian kemajuan ya. Ujian kemajuan tesis dan ujian tesis. Jadi memang tidak ada ujian proposal 1 dan 2 untuk S2. Baik Begitu Ibu. ya, Cindy ya. Jadi berbeda ya, karena ini mau efisien jadi disatukan semua, tapi mudah-mudahan tidak bingung ya. Nanti silakan dilihat lagi di PowerPoint-nya. Jadi untuk S2 hanya ujian proposal dan ujian tesis. Biasanya memang kita atur setelah lolos ujian proposal tesis itu kemudian FRA gitu ya, supaya mendapatkan masukan. Untuk FRA ini sebisa mungkin sudah ada hasilnya ya minimal 20% ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan masukan dari dosen reviewer. Kemudian setelah itu ujian tesis gitu ya. Nah, di kurikulum 2024 yang baru itu kita menyebutnya sebagai ujian proposal. Ujian proposal kemudian ujian tesis. Jadi betul ya Cindy ya, untuk S2 tidak ada ujian proposal 1 dan 2. Ya, mudah-mudahan jelas. Oke, silakan yang lain apakah masih ada lagi? Izin bertanya, Izin, Bu. Desi. Iya. Iya, silakan. Ya, eh, terkait publikasi itu, Bu, Iya. itu apakah bisa kita angsur sebelum tesis? Karena kan seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita kan syarat mengambil ijazah itu harus udah publikasi kayak gitu, Bu. Iya, Submit itu bisa lulus, tapi ijazah belum bisa diambil ketika belum ada ininya. publikasi ya. Ya betul Bu. Terkait itu apakah boleh kita angsur sebelum tesis? Nah, kalaupun boleh misalnya berarti sifatnya individu gitu ya Bu. Karena kemarin kan MRA kita buat paper research dan ngolah data kayak gitu kan Bu Desi. Jadi sedikitnya tahu lah Oh ngolah iya, data iya. gitu Bu. Mohon arahannya Bu. Kalau sifatnya berarti individu gitu ya Bu. Untuk publikasi. Oke. Kalau mau dilakukan sebelum tesis kayak gitu Bu Desi. Makasih Bu. Ya, oke. Baik, Najmi. Jadi berdasarkan peraturan rektor ya, peraturan rektor yang relevan untuk angkatan ini, untuk syarat kelulusan itu adalah publikasi ya artikel bersama pembimbing ya untuk artikel yang terkait dengan tugas akhir, gitu ya. Nah, memang kalau misalnya masih ingat dulu pada saat penerimaan mahasiswa baru ya, pada acara apa itu, acara orientasi ya, kita menyarankan kalau bisa ya, jadi mulai memupuk interest terhadap minat tertentu itu dari semester awal, kemudian lanjutkan ke TPI MRA, kan kita ada TPI MRA ya. Kemudian nanti yang di TPI MRA itu lanjutkan lagi ke tesis. Jadi ada tahapannya ya. Nah, kalau misalnya pembimbingnya setuju, misalnya apakah yang di TPI artikel TPI MRA itu misalnya dilanjutkan ke tesis ya kan itu berarti agak senada apa judul dan topiknya ya. Nah, bisa saja kita coba eh, apa finalisasi yang artikel tersebut dulu misalnya ya. Kemudian coba dipublikasikan. Itu seperti itu bisa saja sih karena artikelnya masih terkait dengan tesis gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah dapat pembimbing, kemudian pembimbing tidak setuju dengan topik tersebut, misalnya ya, kemudian ganti topik atau sangat major perubahannya, misalnya
silakan didiskusikan lagi dengan pembimbing ya, apakah artikel yang TPI MRA yang mungkin masih terkait berapa persen dengan tesis kita itu bisa kita kita olah dulu ya dengan menyesuaikan dengan tesis, misalnya variabelnya mungkin ada yang harus diambil lagi disesuaikan dengan tesis, misalnya seperti itu ya. Jadi ini kondisinya berbeda ya, berbeda-beda gitu ya Najmi ya. Jadi untuk Baik, ya, jadi silakan nanti didiskusikan dengan pembimbing. Kalau misalnya tidak ada perubahan, topiknya bisa diteruskan ya, saya rasa bisa juga bisa dipertimbangkan seperti itu ya. Gitu ya Najmi ya. ya Bu, terima kasih Bu Desi. Oke, ya PPT-nya ini ada di eh mana tadi di Microsoft Teams ya. Jadi silahkan nanti ke Microsoft Teams kita yang ada PPA Writing Body and Publication Clinics, kan itu ada files ya, di files general, kemudian class materials, ini ada persiapan proposal dan publikasi. Nah, ini ada di sini ya. Jadi PPT-nya silakan akses di Microsoft Teams ya. Oke, baik. Tadi kayaknya ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, izin Bu Devi. Ya, oh ya, Mas Gandhi, silakan. Iya, Bu, mau nanya, yang apa namanya untuk plotting pembimbing ya di S3 Oh itu iya, setelah proposal 1 atau kapan ya? Terus oh iya. yang ini Bu, publikasi, Baik Bu Titin. saya khawatir ini apa namanya salah tangkap. Itu minimal berarti Q3 ya Bu ya, Oh untuk iya, ininya. Dan boleh nggak Bu, apa semuanya harus bawa nama UI ya untuk mahasiswanya? Atau oh iya, boleh pakai, soalnya kan berapa ada yang dosen gitu, Bu. Apa iya, boleh iya. diperkenankan gitu. Ya, makasih Bu. Oke. Ya, untuk plot pembimbing ini Mbak Ai masih ada di sini kan ya. Jadi kumpulkan dulu proposal ya, dikumpulkan ke PPIA melalui Mbak Ai ya. Kemudian nanti kita akan apa menugaskan pembimbing. Nah, setiap mahasiswa baik S2 maupun S3 itu bisa mengusulkan ya. Jadi silahkan mengusulkan calon pembimbing ya. Kalau S2 ya berarti mengusulkan satu calon pembimbing, sorry, bisa mengusulkan sampai 3 ya. Nanti mana yang ditugaskan oleh departemen ya, ini tergantung pada apakah si dosen tersebut masih punya slot untuk membimbing atau tidak, karena takutnya kalau terlalu banyak nanti tidak maksimal pembimbingannya ya. Jadi biasanya kita akan lihat dulu kesesuaian topik dengan dosen pembimbing yang diusulkan gitu ya. Kemudian kita lihat apakah loadnya masih ada ya. Kemudian nanti kalau misalnya kita hubungi apakah beliau bersedia ya. Tapi mahasiswa punya hak untuk mengusulkan calon pembimbing ya. Jadi baik S2 dan S3 silakan nanti ditulis ya. Kalau S3 berarti mengusulkan calon promotor dan calon co-promotor gitu ya. Jadi itu sebelum ujian proposal ya Pak Gandhi ya. Jadi nanti proposal yang sudah dibuat dan diserahkan ke PPIA nanti setelah dapat pembimbing ya akan didiskusikan dengan tim pembimbing. Gitu ya. Untuk persiapan ujian proposal 1, ujian proposal 2 dan tahapan berikutnya. Kemudian untuk publikasi, sebetulnya di pedoman publikasi nanti silahkan lihat di ininya ya, di dokumen kita di Microsoft Teams. Ini kan ada yang tadi ya, persiapan proposal dan publikasi. Nah, ini sudah ada revisi panduan publikasi ilmiah untuk program S3. Ini sebetulnya kita buka dari Q1 sampai dengan Q4, tapi kalau misalnya takut nanti kan kadang Q4 itu nggak stabil ya, takutnya kita lulus mau promosi berapa tahun lagi misalnya ya, setahun lagi atau 2 tahun lagi takutnya keluar dari Scopus misalnya ya, walaupun kita tidak mengharapkan, maka kita dari PPIA menyarankan minimal Q3, tapi secara pedoman sih bisa aja Q4. Jadi kalau misalnya mau Q4 kemudian sudah yakin cukup stabil ya silakan ya ke Q4, tapi ini saran dari PPA saja ya minimal Q3. Dan kalau menurut pengamatan kita ya tesis dan disertasi, terutama disertasi mahasiswa PPA itu cukup bagus ya. Jadi mungkin coba pertimbangkan entah Q1, Q2 misalnya ya. Q3 ini minimal ya. Mungkin untuk bagian kecilnya misalnya ya bisa ke Q3 atau yang low rank misalnya ya.
Nah, kemudian untuk publikasi ini setahu saya bisa ya. Jadi Mbak Ai nanti kalau misalnya ada info silahkan ditambahkan ya. Jadi beberapa mahasiswa yang juga dosen itu misalnya menuliskan Gandhi Wahyu Maulana misalnya ya, Universitas misalnya Universitas Lampung dan Universitas Indonesia misalnya ya. Kemudian Prof siapa Universitas Indonesia. Kemudian biasanya kita tidak menuliskan gelar ya. Kemudian siapa lagi nama kopromotornya Universitas Indonesia. Jadi silakan saja ya Pak Gandhi. Setahu saya bisa kita tuliskan universitas tempat kita bekerja sebagai nama pertama gitu ya. Jadi Universitas Lampung dan Universitas Indonesia misalnya. Faculty of Economics and Business Universitas Lampung dan Universitas Indonesia misalnya seperti itu Pak Gandhi. Ya, Pak Gandhi apakah jelas? Mas Ya, Gandhi? baik Bu. Ya, Ya, makasih Bu. Ya. oke. Ya. Ya, silakan. Yang lain apakah masih ada pertanyaan? Izin Bu. Ya, Ibu, izin ya. bertanya, Bu. Oh ya, yang duluan tadi siapa? Mbak Hani dulu Siap, mungkin ya. Mbak Bu. Ya. Ya. Mbak Hani nanti baru Nur Sukma begitu ya. Silakan. Ya. Apakah ada kayak daftar pembimbing yang available gitu Bu dan kompetensinya Oh kan? iya. Ya karena Ya. mungkin kan selama ini kita kan kenalnya dari interaksi di Nah, kelas gitu ya, yang jumlahnya terbatas. Nah kita juga nggak tahu jabatan akademiknya apa gitu beliau-beliau ini. Mungkin barangkali bisa di-share agar kita ya. ada rencana gitu ya akan ke siapa-siapa. Gitu. Iya. Biasanya memang akan di-share oleh Mbak Ai ya. Mbak Ai masih gabung nggak ya? Halo Mbak Ai? Ya. Mungkin nggak mantau ya. Iya Nanti tolong. masih Bu. Ya, nanti kalau Mbak Ai kelupaan tolong diingatkan ya. Jadi biasanya pada waktu kita ingin mengusulkan ya, kita ingin mengusulkan calon pembimbing ya. Biasanya nanti akan diedarkan daftar pembimbing dan juga jabatan fungsionalnya begitu ya. Oh ya, ini kita tadi kelupaan ya menetapkan deadline pengumpulan proposal ya dari PPIA itu ancer-ancernya 10 Februari ya. Iya Bu. Ya, kita coba dulu ya 10 Februari. Ya, kita harapkan kalaupun molor-molor jangan terlalu jauh ya. Jadi kalau misalnya ini ada keluhan kok ini sambil liburan sambil mikirin proposal ya nggak apa-apa ya. Daripada bablas 1 bulan nggak mikirin apa-apa terus nanti lupa sama sekali ya. Jadi ini kita berikan tanggal, silakan sambil santai-santai liburan ya coba lihat-lihat juga topik kita atau mungkin sudah siap proposalnya ya silahkan diperbarui lagi, dipertajam lagi misalnya ya. Tentu kalau ada yang mengumpulkan kurang dari lebih cepat dari 10 Februari ya silahkan ya. 10 Februari itu paling lambat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengumpulkan lebih cepat dari 10 Februari nanti kita akan upayakan menugaskan menunjuk pembimbingnya lebih cepat gitu ya. Jadi supaya bisa segera berdiskusi. Nah, biasanya eh, kadang kita sudah menetapkan pembimbing, tapi misalnya pembimbingnya tidak bersedia ya, misalnya karena kesibukan atau ada alasan lain ya, maka kita perlu waktu lagi untuk menghubungi calon pembimbing berikutnya. Jadi mohon menunggu ya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Mumpung ini Kaprodi dan ketua departemennya ya, karena Bu Yuli diangkat di UI ya, kita belum tahu lagi apakah nanti akan ada kaprodi yang baru misalnya ya, tapi kita harapkan semester ini mudah-mudahan bisa lebih cepat penentuan dosen pembimbingnya gitu ya. Oke, begitu Mbak Hani. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Baik, silakan Nur Sukma. Baik, terima kasih Ibu. Sebenarnya sudah terjawab tadi mau Oh, nanya ya. deadline-nya juga sih Bu. Oh ya, deadline ya. Tadi Iya, Bu. belum dituliskan di PowerPoint ya. Jadi Iya, 10 Ibu. Februari ya, usahakan 10 Februari itu paling lambat. Kalau ada yang bisa lebih cepat dari 10 Februari silahkan nanti kita akan proses ya supaya bisa mendapatkan pembimbing secepatnya dan bisa berdiskusi ya. Nah, ini kalau misalnya sudah mendapatkan pembimbing ya harap siap dengan segala kemungkinan ya karena ada 1-2 walaupun ini nggak semua tentunya ya. Ada 1-2 yang mungkin menurut pembimbing ini misalnya topiknya sudah terlalu banyak diteliti misalnya ya.
research gap-nya kurang misalnya ya, kemudian bisa saja pembimbing itu menawarkan topik yang berbeda ya, sehingga kita harus membuat penelitian yang baru misalnya ya untuk ujian proposal atau ujian kemajuan tesis. Nah ini nggak apa-apa ya, jadi kalau misalnya kita tetap berminat dengan topik yang kita usung sejak awal, ya harap siapkan argumennya gitu ya. Kalau misalnya menurut pembimbing ini sudah terlalu banyak diteliti misalnya ya, nanti sulit mencari research gap-nya misalnya. Nah, kita coba berikan argumen research gap-nya sudah saya identifikasi ini misalnya ya, sebagai upaya diskusi dengan pembimbing. Tapi kalau misalnya apa kita sulit memberikan argumen ya, ya mungkin sebaiknya kita mengikuti saran pembimbing ya. Walaupun ini nggak banyak sih, paling ya satu dari sekian banyak mahasiswa ya mungkin ada satu yang harus ganti topik ya mungkin mungkin saja ada kemungkinan seperti itu ya. Ya, berikutnya silakan. Nur Sukma, mudah-mudahan jelas ya. Iya, jelas. Ibu izin mohon maaf konfirmasi nih Bu untuk Ya. pengumpulan proposalnya ini hard copy atau kita Oh kirim iya, by email ya Bu? iya iya. Pak Adi dan Mbak Ai biasanya ini ya soft copy cukup ya. Mungkin dari Pak Adi dulu silakan. Biasanya sih pakai soft copy ya dulu, Bu. Soft copy dulu ya, dikirim ke Pak Adi ya. Iya. Ya. Oke, S3 juga sama, Bu. Ya, S3 juga sama ya. Jadi silakan di email ke Pak Adi atau Mbak Ai. Kita sarankan di email saja ya, karena di WA kadang takutnya ketelisut ya, atau kadang bisa juga setelah lewat beberapa waktu jadi nggak bisa dibuka kan gitu ya. Silakan di email saja. Baik, terima kasih Ibu, Pak Hadi dan Mbak Ai. Ya, untuk contoh-contoh mungkin entah contoh proposal atau judul-judul tesis dan disertasi yang sudah pernah diteliti itu ada di websitenya PPIA ya. Atau kalau contoh-contohnya ya mungkin bisa ke perpustakaan. Saya rasa ada tesis atau disertasi dari mahasiswa yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, Pak Singgi, ini apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Ibu izin bertanya, Ibu. ya, ya silakan. Eh, Kalau misalnya teman-teman ingin conference itu kita harus mengajukan ke prodi atau juga berdasar persetujuan dari pembimbing. Oh, kalau conference untuk angkatan sebelum 2024 itu tidak diatur oleh prodi ya. Jadi silahkan keputusan dari mahasiswa dan pembimbing karena untuk syarat kelulusan memang kalau untuk angkatan 2021 sampai dengan 2023 itu adalah berupa publikasi di jurnal nasional untuk S2. Gitu Cindy. Jadi kalau misalnya ingin ke conference ya tidak kita atur, silakan pilih conference yang bagus ya, jangan conference yang kita bayar berapa juta terus cuma presentasi 5 menit nggak dapat masukan misalnya ya. Ya silakan pilih yang bagus, coba lihat apakah ada reviewernya ya. Kemarin ada Universitas Airlangga yaitu mengadakan conference, kemudian saya diminta bantuan untuk menjadi pembicara dan juga apa session chair di salah satu sesinya ya. Nah, itu session chair-nya itu memberikan masukan. Nah, kalau seperti jadi selain masukan dari peserta juga ada masukan dari session chair misalnya ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya disediakan reviewer. Jadi kita betul-betul mendapatkan manfaat yang maksimal dari conference tersebut ya, mendapatkan masukan. Begitu Cindy ya. Nah, kalau misalnya takut nanti artikel yang dikirim ke conference itu takutnya plagiarisme ya dengan artikel yang kita kirim ke jurnal. Karena begini, kadang-kadang panitia conference itu mengecek Turnitin ya atas artikel kita, kemudian mungkin kelupaan di settingnya ya. Artikel kita akhirnya tersimpan di repositori Turnitinnya ya. Sehingga pada waktu dicek oleh jurnal muncul kesamaan ya, padahal itu kesamaan dengan artikel kita sendiri. Nah, takutnya mungkin ada jurnal yang menolak begitu ya. Sebaiknya kalau memungkinkan ya ke conference-nya mungkin cukup abstrak atau extended abstraknya saja, tapi kita presentasikan nanti PowerPoint-nya yang lengkap untuk mendapatkan masukan. Gitu ya, Cindy ya. Baik, terima kasih, Ibu. Iya. Oke, baik, ada lagi?
Izin Bu, Sukma izin konfirmasi terkait Ya. misalnya kami mau ngusulin dosen Bu, apakah ada format yang harus kami lampirkan atau nanti ketika email proposalnya Oh kami iya. ketik aja atau gimana Bu? Formnya ada ya Pak Adi ya. Nanti bisa disebarkan ya Pak Adi. Halo Pak Adi. Pak Adi lagi mantau nggak ini? Oke, nanti pada waktu mau mengumpulkan minta form pengusulan pembimbing begitu ya Nur Sukma ya. Baik Atau Bu. Mbak Ai ada informasi nggak? Iya, biasanya kayak gitu sih Bu, ada formnya Bu. Iya, ada formnya ya. Jadi kita tidak Mm-mm. asal menuliskan di email misalnya ya, tapi ada formnya, Ada form formnya, resminya dari PPIA, nanti dituliskan di form tersebut. Gitu ya. usulan tim pembimbing gitu ya Bu. Iya, Oke, usulan tim baik. pembimbing untuk S3 ya. Hmm. Untuk S2 juga sama ya, setahu saya ada form. S2 sama Bu. Nanti tanyakan ke Pak Adi. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Jadi Pak Adi dan Mbak Ai nanti silakan setelah ini ya, mungkin ya maksudnya habis liburan ya. Jadi silakan disebarkan form-form terkait ya. Iya, baik Bu. Termasuk tadi informasi apa dosen pembimbing. Mungkin dulu kan ada tabelnya ya Mbak Ai ya. Dosen ini sudah bimbing berapa mahasiswa, kemudian Oh iya. jabatan fungsionalnya dosen ini apa gitu ya. Jadi mahasiswa bisa memperkirakan kira-kira loadnya masih memungkinkan atau tidak misalnya ya. Oh, iya berarti nanti kirim ya Bu, Ya, silakan ke tim mahasiswa yang pembimbing Bu. proposal begitu ya. Mm-mm, mm-mm. Ya. Oke, silakan ada lagi. Izin Bu, Ya. untuk batas Turnitin kan Turnitin nanti banyak kan mandiri ya Bu ya. Itu yang Oh iya. standar UI berapa ya Bu ya? Ininya. Ya. Terus satu lagi Bu, apa namanya? Ya. Kalau di kemudian hari kita ada publikasi lebih misalnya, itu apa bisa dikonversi ke mata kuliah yang sebidang gitu? Oh iya. Oke. Standar UI Mbak Ai dan Pak Adi nanti tolong diperbaiki kalau salah ya. Tapi setahu saya maksimal 20% total ya. Iya Kemudian betul per Bu. itemnya 3%. Mm-mm. Betul ya. Iya Jadi per betul Bu. itemnya 3%, totalnya 20%. Nah, ini sebetulnya yang mandiri itu untuk indikasi saja ya, tapi untuk keperluan ujian sih biasanya kita minta juga dari perpus ya. Karena kan masing-masing Turnitin itu ada settingnya sendiri ya. Misalnya yang di-exclude itu berapa kata gitu ya. Nah, itu settingan resminya itu ada di perpustakaan. Waktu itu pernah kita share sih Bu link Oh, sudah ya. untuk yang Turnitin dari perpustakaan, jadi Oh mahasiswa iya. bisa pakai itu Bu. Oke. Berarti nanti dicek sama perpus berarti ya. Kita tinggal kirim saja ke link itu gitu ya. Oke, Iya jadi Bu, ada. kalau misalnya dengan Turnitin, jadi untuk keperluan ujian ya, karena takutnya kalau kita uji Turnitin sendiri, kita bisa mainkan settingnya gitu maksudnya. Jadi kita apa misalnya kita besarin jumlah kata yang sama gitu misalnya ya, sehingga persentasenya turun. Terus pas dicek oleh perpustakaan UI ternyata persentasenya besar kan gitu ya. Eh, Kalau bisa sih silakan tanya ke perpustakaan setting mereka tuh apa. Jadi supaya pada saat kita mengecek mandiri dengan dicek perpustakaan itu nggak jauh beda gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalnya ada publikasi berlebih, nah ini karena persyaratan kita hanya satu artikel accepted ya di jurnal internasional bereputasi, maka kelebihannya tidak dihitung gitu Pak Gandhi. Jadi silakan kadang ada juga mahasiswa yang publikasi misalnya 2 atau bahkan sampai 4 misalnya ya. Nanti untuk syarat kelulusan ya silakan pilih yang jurnal ranking tertinggi ya supaya nilainya maksimal. Kalau mengkonversi untuk memperbaiki nilai yang belum maksimal bisa nggak? Mata kuliah maksudnya. Ya, kalau seperti itu saya rasa tidak bisa betul ya Mbak Ai ya karena jadi nilai-nilai yang sudah di Siak NG itu tidak bisa apa maksudnya diupdate ya berdasarkan perkembangan pada semester-semester berikutnya gitu Pak Gandhi. Iya Bu, nggak Jadi bisa kayaknya Bu. kita tidak pernah ya Mbak Ai ya dan Mm-mm. tidak ada peraturan rektorat juga. Jadi kalau nilai mata kuliah itu kan berdasarkan ujian dan tugas pada mata kuliah tersebut. Gitu ya. Iya betul Jadi Bu, iya bukan betul. berdasarkan publikasi beberapa semester setelah mata kuliah tersebut selesai begitu Pak Gandhi. Iya nggak bisa Bu kalau kayak Iya. gitu.
Jadi menjadi tabungan publikasi kita saja begitu ya. Walaupun silakan dipertimbangkan ya, katanya ngapain publikasi banyak-banyak toh di kampus nggak diakui, katanya ada yang bilang begitu ya. Apa karena publikasi semasa studi itu tidak diakui, katanya begitu ya kalau di aturan KUM atau PPA PAK. kan? Iya, iya. Ya. Nah, itu kita serahkan kepada mahasiswa ya, silakan keputusannya seperti apa. Kalau mau idealis sih, ya publikasi itu kan sebetulnya bukan sekedar mencari nilai, itu kalau mau idealisnya ya, tapi mendiseminasikan ide riset dan temuan kita kan gitu ya. Tapi tentu kita tidak bisa memaksa mahasiswa harus publikasi yang banyak karena syarat kita juga hanya satu ya. Tapi di PPA sendiri kita menyarankan sebaiknya siapkan minimal 2 ya, minimal 2 artikel. Jadi misalnya setelah ujian 50% kita siapkan 1 artikel, kemudian nanti kita olah lagi 1 artikel kirim ya, kemudian kita siapkan lagi 1 artikel kirim. Jadi ini untuk meminimalisir risiko rejection ya. Jadi kalau misalnya kita hanya bergantung ke 1 artikel, takutnya hidup kita bagai seperti di ujung tanduk ya, bergantung pada 1 artikel itu saja. Nah, kalau misalnya ada minimal 2 ya, pada saat 1 reject, masih ada yang lain gitu ya. Kemarin mungkin ada yang mengikuti atau bisa lihat di YouTube ya, eee, video writing buddy bersama Bu Imelda dan juga Bu Lita ya. Mereka kalau nggak salah menyiapkan 2 apa 3 artikel ya, dan ditolak berkali-kali ya, sampai akhirnya bisa accepted ya, setelah 10 kali atau berapa gitu ya. Nah, itu mereka menyiapkan lebih dari 1 artikel. Jadi begitu 1 artikel ditolak, masih ada harapan di artikel yang lain. Kalau misalnya bisa lebih dari 2 ya, lebih bagus lagi ya. Tapi kalau misalnya kita siapkan 1 terus langsung accepted, terus nggak mau ngapa-ngapain lagi, ya terserah juga kan, prodi tidak bisa memaksa ya, itu silahkan haknya mahasiswa dan pembimbing ya. Tapi kalau dari PPIA ya, kita tidak memaksakan, hanya menyarankan atau menghimbau cara yang ideal ya. Maksudnya kembali lagi ke tujuan publikasi ya, daripada bagian disertasi kita itu tersimpan di lemari perpustakaan misalnya ya, atau hanya tersimpan di eh, disk misalnya ya, atau dalam bentuk yang lain, maka lebih baik kita diseminasikan secara lebih luas. Kira-kira begitu ya, Pak Gandhi. Baik, terima kasih, Bu. Ya, silakan. Masih ada lagi yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sebelum kita akhiri, Pak Adi atau Mbak Ai, apakah ada yang mau disampaikan dulu? Sudah sih, Bu. Udah sih, Bu. Sudah ya. Oke, ya. Saya rasa sudah semua ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Mungkin saat ini belum terpikir misalnya ya. Silakan nanti ditanyakan. Kemudian silakan juga sambil menyiapkan proposal ya. Bagi yang ingin meneruskan dari entah artikel TPI MRA, kan TPI MRA kita baru mengambil sampel terbatas misalnya ya. Eh, Mungkin bisa kita teruskan ke tesis, tapi misalnya sampelnya diperluas misalnya ya. Kemudian literatur review-nya juga dipertajam gitu ya, ditambahkan lagi pernyataan research problem, research gap-nya itu silahkan ya, coba dipertajam lagi ya. Atau kalau misalnya ada yang bosen ya, nggak mau artikel yang sudah pernah ditulis sebagai proposal atau tugas mata kuliah atau tugas TPI MRA atau tugas mata kuliah S3 ya, pengen sesuatu yang benar-benar baru, nah silakan ya, coba dilihat-lihat tadi cara mencari hot topics ya, misalnya kita lihat ke call for papers di jurnal misalnya ya, atau lihat ke artikel-artikel terbaru, tapi harap tidak eh, jangan sampai melebihi deadline ya, karena keasikan mencari topik ya. Kemudian juga harap diperhatikan ya, ini kita karena kejadian juga di beberapa mahasiswa ya. Jadi banyak yang sudah menetapkan topiknya, yang sudah menyusun proposal. Kemudian banyak membaca begitu ya. Kemudian membaca artikel-artikel yang lain untuk melengkapi literatur review misalnya. Kemudian tergoda untuk ganti topik misalnya ya. Terus baca-baca lagi, terus tergoda, oh kayaknya ini lebih bagus, akhirnya ganti topik misalnya ya. Akhirnya pas pada saat deadline
pengumpulan proposal akhirnya nggak ada yang jadi gitu ya. Jadi coba silahkan matangkan gitu ya, jangan terlalu sering berganti topik ya, karena mungkin setiap kita membaca dan ketemu hal baru, mungkin kita akan merasa topik itulah yang paling cocok atau yang paling baik ya. Nah itu karena penelitian itu kan berkembang terus ya. Jadi kalau misalnya perkembangan terjadi terus ya, kita tetap harus fokus pada saatnya kita harus fokus di satu titik tertentu kan gitu ya. Kalau misalnya perkembangan terbaru tersebut mungkin bisa kita akomodir dalam entah variabel kita misalnya ya, atau dalam literatur kita, itu nggak apa-apa ya selama memang relevan. Jadi ya kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, sudah semua ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri sampai di sini ya pertemuan persiapan proposal untuk Bu Desi, mahasiswa maaf, yang ada satu pertanyaan Oh lagi iya, iya. tentang Silakan. writing camp di chat. Oh, itu ada. Oh iya ya. Bentar-bentar. Oh iya. Untuk writing camp ini mulai tanggal 6 ya, 6 Januari. Iya, betul Cindy. Jadi writing camp kita akan mulai 6 Januari sampai dengan 17 Januari. Senin sampai Jumat ya. Jam 9 sampai dengan jam 5. Nah, ini mungkin ada yang dosen yang mengawasi, entah dari prodi ya, misalnya entah saya atau nanti Mas Pangga ya, atau mungkin dari dosen lain. Biasanya Bu Yuli juga mengisi. Nah, ini kita belum tahu lagi karena Bu Yuli sudah sibuk di UI ya. Apakah Bu Yuli akan berkenan untuk mengisi misalnya berapa jam gitu ya untuk pertanyaan ekonometri misalnya ya. Nanti kita coba dulu ya. Kalaupun misalnya tidak bisa ya silahkan mendaftar ke Mbak Silvi untuk konsultasi ekonometri misalnya ya. Kadang-kadang mahasiswa banyak mendaftar untuk konsultasi ekonometri itu nanti pada saat mengolah hasil ya, pada saat pengolahan hasil. Tapi kalau misalnya pada tahap proposal juga ingin konsultasi ya silakan mendaftarkan diri ke Mbak Silvi, Sekretaris PPIA. Jadi begitu ya Cindy ya, writing camp akan dimulai hari Senin 6 Januari sampai dengan 17 Januari. Nah kalau misalnya ingin menulis sendiri di perpustakaan UI atau perpustakaan fakultas misalnya ya lebih dari 17 Januari ya silahkan ya. Tidak ada larangan ya, atau pengen minjem ruangan ke Mbak Ai misalnya ya silahkan hubungi Mbak Ai ya untuk menulis ya di ruangan tersebut. Jadi silakan manfaatkan fasilitas yang ada. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang takutnya kalau di rumah itu akhirnya tidur misalnya ya, atau main atau nonton misalnya ya, dan merasa bisa menulis pada saat di kampus. Nah, silakan datang ke kampus ya, baik ada writing camp maupun tidak ada writing camp. Oke, begitu. Mudah-mudahan sudah jelas. Ya, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini ya. Semoga semuanya lancar. Ingat deadline-nya adalah 10 Februari ya. Jadi silakan gunakan waktu libur ini untuk mempersiapkan proposal. Bagi yang ingin misalnya ya S2 ya, ingin lulus 3 semester itu sangat dimungkinkan ya. Silakan nanti kita sudah ada beberapa mahasiswa yang bisa lulus 3 semester dan juga memanfaatkan kebijakan fakultas yang submit saja sudah bisa lulus ya. Tapi tetap harus diupayakan publikasinya untuk mengambil ijazah. Baik, kita akhiri sampai di sini ya. Semoga semuanya lancar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bu.